Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah narju biha jannatahu wa ridah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, karunia dan kasih sayangnya, sehingga kita masih bisa merasakan banyak nikmat Allah, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian nikmat tersebut kita bisa mensyukurinya, dan pastinya Allah akan memberi kepada kita tambahan nikmatnya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, generasi berikutnya sampai akhir masa nanti. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kembali ngaji dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karya dari beliaunya Imam Ibn Rushd. Terakhir masih seputar bab tayamum ya. Kita selesaikan bab tayamum, masuk di bab ketujuh ya. Fil asya allati hiya taharatu syartun fi sihhatiha au fi istibahatiha, terkait dengan beberapa hal yang toharoh atau bersuci atau tayamum ini menjadi syarat sahnya atau syarat bolehnya. Wattafaqal jumhur ala anna al-af'al allati hiya tahara syartun fi sihhatiha hiya al-af'al allati al-wudu' syartun fi sihhatiha minas salati wa mashil mushafi wa ghairi dzalik. Para jumhur ulama, mayoritas mereka bersepakat bahwa perilaku apa saja yang bisa dipakai untuk tayamum ini itu sama persis dengan perilaku yang dipakai untuk dari wudu ya. Jadi wudu boleh apa saja, maka tayamum juga boleh apa saja. Yang dulu sudah dibahas tentang wudu, di antaranya tentang sholat ya, menyentuh mushaf dan lain-lain. Terus apa saja yang boleh ya? Waqtalafu hal yustabahu biha aktsar min sholatin wahida. Apakah tayamum ini boleh dipakai untuk lebih dari satu sholat ya? Fa masyhur madhabu Malik, yang terkenal dari madhab Maliki itu tidak boleh. Jadi kalau ada sering jenengan mendengar bahwa satu tayamum tidak bisa untuk dua sholat fardu, itu adalah pendapatnya Imam Malik ya. La yustabahu biha sholatani mafrudotani abadan, tidak dianggap boleh satu tayamum untuk dua sholat fardu selamanya ya. Jadi setiap kali sholat itu butuh tayamum lain ya. Waqtalafa qauluhu fi sholatain al-maqdiyatain. Kemudian di mazhab Maliki berbeda pendapat bagaimana tentang sholat qadha ya, yang sudah berlalu pada kondisi tertentu kan kita boleh qadha ya. Itu sebagian boleh, sebagian tidak untuk satu tayamum dua sholat qadha. Al-masyhur anhu idza kanat ihdas sholataini fardhan wal ukhra naflan ya, yang terkenal di antara kalangan mazhab Maliki ini, jika satu sholatnya wajib dan yang lain itu sholat sunnah, annahu in quddimal fardu jama'a bainahuma, jika fardunya duluan maka boleh satu tayamum ya. Wa in quddiman nafal, jika sholat sunnahnya duluan maka tidak bisa digabung gitu ya, tidak bisa digabung. Kayak mudah sebenarnya kan, tayamum hanya mencari titik yang berdebu ya. Kalau misalnya sholat qobliyah, sholat sunnah duluan kan, nah, pakai tayamum baru. Tapi kalau sholat ba'diyah, sholat wajib dulu baru sunnah, itu boleh gandeng, satu tayamum dua sholat ya. Wa dhahaba Abu Hanifah, mazhab Hanafi,
boleh ya, yajuzul jam'u baina shalawat mafruḍah bi tayammumin wahid. Imam Abu Hanifah longgar, satu tayamum boleh untuk beberapa sholat ya yang fardu. Nah, wa aslu hadzal khilaf, dasar perbedaan ini adalah hal at-tayammum yajib likulli shalah, apakah tayamum itu wajib setiap sholat? Imma min qabli dzahiril ayat, seperti yang dibahas sebelumnya, apakah terkait dengan zahirnya ayat itu yang berbunyi ya. Wa imma min qibali wujubi taqarruri talab, apakah kewajiban jadi dua pendapat ya, dua sebab perbedaan yang kemarin saya sampaikan di pertemuan lalu. Idza kumtum ila sholati, itu kumtum dari apa ya, berdiri dari apa, bangun dari apa, berdiri atau bangun dari tidur ya, ada beberapa kata yang dibuang dan dalam ayat boleh begitu ya. Nah, jika yang dipahami dari ayat ini ada yang dibuang ya, maka tidak perlu wudu. Tapi jika dipahami dari ayat ini la mahdzuf hunalik, tidak ada yang dibuang, zahirul ayah wujubul wudu awi tayammum indal qiyam likulli shalah. Jadi hukum asal sholat itu harus setiap satu kali sholat satu wudu, termasuk satu tayamum, karena satu wudu satu sholat, satu wudu satu sholat. Itu hukum asalnya jika dilihat dari teks zahirnya ayat ya. Nah, tapi berikutnya lakin khassasat as-sunnah, kemudian hadis mengkhususkan untuk bab wudu itu satu boleh untuk banyak. Nah, kemudian untuk tayamum dianggap masih tetap berlaku pada hukum aslinya gitu ya. Satu tayamum untuk satu sholat, berarti untuk sholat berikutnya tayamum baru. Itu sebab perbedaan Imam Malik ke situ ya. Tapi mazhab yang lain menganggap di ayat ini ada beberapa kata yang tidak disebut ya. Seperti contoh kemarin was'alil qaryah ya. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah kepada kampung itu yang kami kemarin tinggal di sana. Ini kisahnya Nabi Yusuf ya. Nah, masa kita masuk akal enggak tanya kepada suatu kampung? Enggak masuk akal. Maksudnya tanya kepada penduduknya gitu ya. Jadi was'alil qaryah itu maksudnya was'al ahlal qaryah. Tanyalah ke penduduk desa itu ya. Jadi ada kata di Quran itu memang tidak disebut ya. Nah, itu terakhir dari bab tayamum. Sekarang kita masuk di bab baru, kitabut thaharah minan najis. Bersuci dari najis. Kalau kemarin bersuci dari hadas. Ya, wudu dan tayamum itu bersuci dari hadas. Ini sekarang bersuci dari najis ya. Abwabu hadzal kitab, ada beberapa poin yang akan dibahas, 6 poin ya. Yang pertama adalah tentang ma'rifatu hukmi hadhihi thaharah ya. Mengenali hukum bersuci dari najis ini, mana yang wajib, mana yang sunnah ya. Kemudian imma mutlaqan wa imma min jihat annaha mushtaritah bis salat. Ada yang mutlak umum ya. Ada juga yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat ya, najis tertentu ya. Itu yang pertama pembahasannya yang akan dibahas. Kemudian masalah yang kedua yang dibahas adalah mengenali macam-macam najis. Kemudian yang ketiga, mengenali tempat yang wajib dibersihkan dari najis itu apa saja ya. Yang keempat, mengenali sesuatu yang bisa menghilangkan najis itu, pakai apa ya medianya. Yang kelima, cara menghilangkan najis di tempat tertentu ya. Dan yang terakhir tentang etika atau adab-adab istinja, adab-adab bersuci dari najis ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ma'rifatu hukmi hadhihi thaharah. Hukum bersuci dari najis ini adalah dasarnya itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mudaththir ya, wa thiyabaka fatahhir. Ini perintah Allah kepada Nabi, dan pakaianmu wahai Muhammad
sucikanlah. Artinya yang disucikan tidak hanya hatimu, tapi pakaianmu yang zahir ini juga butuh disucikan. Ya. Kemudian yang kedua dari sunnah, dari hadis, dasarnya adalah banyak ya asar tentang istinja ini ya, dan bersih-bersih dari najis. Di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa falyastanfir wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang berwudu hendaknya falyastanfir, ya. Wa man istajmara, ini dalilnya yang di potongan hadis kedua, wa man istajmara, dan barang siapa yang beristinja dengan batu, falyutir, hendaknya diganjilkan. Ya berarti satu kalau kurang pas ya, mungkin tiga berarti ya, 3 kali oles ya. 3 kali sapu ya. Nah, wa minha amarahu sallallahu alaihi wasallam bi ghusli damil haidi, termasuk sabda Nabi untuk mencuci darah haid dari pakaian yang terkena. Kemudian juga perintah Nabi untuk mengguyur kencingnya Arab Badui di masjid. Jadi orang Arab Badui ini tiba-tiba masuk ya, nggak tahu dia toiletnya di mana, tiba-tiba kencing aja di masjid. Jadi coba itu etika yang dimiliki oleh orang Arab Badui ya. Jadi bahasa kita mungkin ini nggak punya adab. Tapi Nabi coba bagaimana berlaku lembut kepada orang ini, gitu ya. Jadi para sahabat sudah geram sekali dengan orang ini. Ini tempat sujud, bayangkan itu tempat sujud dikencingi. Gitu. Pengen dihajar aja itu. Tapi Nabi coba biarkan, biar selesai dulu. Karena kalau belum selesai bisa kemana-mana, tambah mazorot gitu kan. Najisnya bisa menyebar kemana-mana. Biar selesai dulu. Gampang ini masalahnya, gampang, tinggal ambil aja air, siram. Karena lantainya masih tanah ya. Siram rembes ke bawah, itu sudah dianggap suci. Nah, baru setelah itu diajari pelan-pelan orang ini, gitu ya. Itu kepada orang yang tidak beradab, Nabi cara mengajarinya begitu, gitu ya. Maka bagaimana Islam memberi contoh sebenarnya kepada orang itu, mengajarkan dengan hikmah ya, dengan bijak, supaya dia terkesan, gitu ya, tertarik gitu ya, dengan Islam ini. Kemudian juga sabda Nabi di kondisi yang lain, pada saat beliau ziarah kubur, ya kan, ada 2 kuburan ya, yang dua-duanya diazab. Ini Nabi karena lebih kepada wahyu, beliau tahu kondisi dalamnya. Tapi kalau kita kan nggak tahu kondisi si jenazah ini seperti apa. Kemudian Nabi berujar, innahuma la yu'adzaban, 2 kuburan ini sedang disiksa ya, orangnya di dalam. Dan wama yu'adzabani fi kabir, keduanya tidak disiksa dari sebab dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastanzih minal bauli, salah satunya itu karena tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Artinya ada perintah untuk membersihkan itu. Jadi najis tidak bisa ditolerir ya. Jadi salah satu sebab azab kubur itu karena kita tidak hati-hati ya untuk membersihkan sisa-sisa kencing kita, apalagi nggak cepok ya pasti ya. Atau percikan juga kita harus hati-hati. Tapi juga jangan terlalu sangat hati-hati, artinya sampai was-was, jangan ya. Yang penting kita yakin saja ini sudah mampet, sudah dibersihkan ya sudah, gitu ya. Perkara kadang kayaknya masih ada yang keluar, itu jangan diraukan bisikan-bisikan itu. Kalau kita lanjutkan biasanya ya semakin menjadi-jadi ya. Makanya harus yakin, ini yakin suci ya sudah lanjut, yakin najis ganti gitu aja ya. Termasuk celana dan sarung kita ini yakin najis ya ganti, karena kotor itu tidak selalu najis, tapi najis pasti kotor ya, najis itu pasti kotor.
Nah, wattafaqal ulama limakani hadhil masmu'at ala anna izalatan najasah ma'murun biha fis syara'. Jadi semuanya sepakat para ulama dari beberapa dasar tadi ayat maupun hadis bahwa menghilangkan najis itu termasuk perintah dalam agama, dalam syariat ya. Ya. Nah, apakah perintah ini wajib atau sunnah? Itu wakhtalafu hal dzalika 'alal wujub au 'alan nadbil madzkur wa huwa alladhi yu'abbir anhu bis sunnah. Faqala qaumun inna izalatan najasati wajibah. Pendapat pertama, menghilangkan najis ini wajib hukumnya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dalam bab ini termasuk Imam Syafi'i yang kencang ya, lebih hati-hati maunya ya. Jadi sangat hati-hati. Kalau kita lihat bagaimana bab ini itu banyak di kalangan pengikut mazhab Syafi'i memang sangat hati-hati ya. Bukan menyulitkan, maunya memang menjaga ya. Kemudian yang kedua, waqala qaumun izalatuha sunnah muakkadah walaysat bifardin. Menghilangkan najis itu sunnah muakkadah ya, tidak sampai fardu. Waqala qaumun, pendapat yang ketiga, hiya fardun ma'adzikri, wajib fardu jika dia sedang ingat, tapi kalau lupa itu menjadi gugur wajibnya ya. Wakilah hadainil qaulaini, dua pendapat itu riwayatnya dari Imam Malik dan rekan-rekannya atau murid-muridnya ya. Kira-kira apa sebab perbedaannya? Kenapa sebagian menganggap fardu, sebagian sunnah ya, atau sebagian fardu jika sedang ingat, tapi jika lupa dia tidak apa-apa. Sebab ikhtilafnya kembali kepada tiga hal. Yang pertama, ikhtilafuhum fi qaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Mereka berpendapat bahwa ayat Allah dan bajumu sucikanlah, apakah itu mahmul alal haqiqah atau mahmul alal majaz? Apakah ayat itu pakaian itu maksudnya pakaian zahir ini atau pakaian bimakna majaz? Majaz ya, majaz itu kiasan ya, karena ayatnya itu berkaitan dengan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut ya, kum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Apakah bajumu atau pakaianmu itu hakikat atau makna sebenarnya atau makna kiasan? Yang menganggap makna sebenarnya ya wajib berarti ya, setelah turun ayat ini ya, tidak sembarang kita bisa pakai, kecuali untuk hal-hal yang memang misalnya bersih-bersih apa masih boleh. Termasuk misalnya orang-orang yang bekerja di CS ya, cleaning service misalnya, dan pasti sering bersinggungan dengan hal-hal najis. Nah, itu dia harus faham ya, harus faham kondisi dirinya. Dia harus ada semacam seragam sholat gitu kan. Dia bawa ganti. Pada saat mau sholat ya ganti lebih baik, karena dia pasti nyiram apa kepercikan ya. Mandi ganti sholat. Dan itu di masjid atau musola kampung-kampung biasanya begitu. Jadi mereka pada saat istirahat dari kerja itu mereka bawa di tasnya, bawa sarung, bawa apa gitu. Meskipun kadang nggak bawa baju, mereka pakai sarung aja di kampung-kampung. Masih jaringan pirsong ya. Jadi sholat pakai sarung aja tapi diangkat begini kan. Memang ini bukan aurat itu. Masih ada itu. Itu kampung-kampung di pedalaman kadang begitu ya. Nah, itu salah satu cara jika kita ragu bahwa celana kita ini tidak suci, ya caranya bawa semacam seragam sholat itu ya. Seragam sholat, sarung ya, atau pengganti yang lainnya. Nah, kemudian wasabab yang ada karena ini makulatul makna atau ghairu makulatul makna. Apakah ilahnya mafhumah, sebabnya itu bisa dipahami ya, atau tidak bisa dipahami ya.
Karena laisat qarina atau ada indikasi yang menyatakan dia sebagai wajib atau sunnah ya. Annahu la farqa baina fi dzalika bainal ibadah al ma'qulah wa ghairil ma'qulah. Ada yang tidak membedakan antara ibadah yang masuk akal dan ibadah yang tidak masuk akal ya. Seperti bab wudu dulu ya. Wudu itu lebih ke bersih-bersih atau lebih ke ibadah mahdhah. Lebih ke ibadah mahdhah ya. Kalau najis ini masuk akal, ada sesuatu yang dianggap najis kita bersihkan ya. Termasuk bersih-bersih ya. Wa inna ma sara man sara ilal farqi fi dzalika li anna al-ahkamal ma'qulah al-ma'ani fi syar'i aktsaruha hiya min babi mahasinil akhlaq au min babil masalih. Yang menguatkan bahwa menghilangkan najis itu lebih kepada ibadah yang ma'qulatul makna, lebih ke bersih-bersih. Itu babnya sebenarnya lebih ke akhlak ya, lebih ke akhlak dan lebih ke kemaslahatan. Kalau tidak dibersihkan kan bau dan sebagainya, lebih ke kemaslahatan. Maka rata-rata hukum yang begini tidak wajib karena lebih ke kemaslahatan. Faman hamala qaulahu ta'ala, barang siapa yang membawa firman Allah wa thiyabaka fatahhir itu kepada baju ini ya, baju ini, maka bersuci itu menjadi wajib. Kalau tadi lebih kepada kiasan ya. Wa man hamalha 'alal kinayah, maksud wa thiyabaka pakaianmu bersihkanlah itu maksudnya thaharatul qalbi, sucinya hati. Maka ayat ini enggak bisa dijadikan dasar untuk sucinya pakaian. Gitu kan? Lebih ke sucinya hati. Karena di awal-awal turun kan. Wa amal athar al muta'aridah, beberapa hadis yang dianggap berlawanan tadi. Hadis yang pertama bahwa tadi azab kubur ya, bahwa kuburan ini salah satunya sedang diazab. Salah satunya karena tidak yastanzih min baulihi, tidak menjaga diri dari air kencingnya. Fa dhahiru hadzal hadis, zahirnya makna hadis ini menuntut hukum wajib. Karena adanya azab itu tidak berkaitan kecuali dengan sesuatu yang wajib. Ya. Orang itu tidak diazab ya, kecuali karena dia meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan sunnah kan tidak apa-apa gitu ya. Tapi meninggalkan kewajiban ini dia ada ancaman azabnya. Al-mu'arid yang dianggap agak bertentangan, bahwa hadis yang lain yang kedua, rumiya alaihi wa huwa fis shalah salah jazurin biddami wal farathi falam yaqta as-shalah. Bahwa Nabi saat awal sholat di depan Ka'bah itu oleh orang Quraisy itu dilempar kotoran, ya kan? Pernah dengar cerita itu nggih, sejarah itu nggih. Dilempar dengan kotoran unta, salal jazur, ada unsur darahnya, kotorannya. Nabi melanjutkan sholatnya, tidak memutus sholatnya, dibiarkan itu. Itu berarti ini kan najis. Kalau zahirnya najis ya berarti nggak sah sholatnya beliau, karena di depan Ka'bah ya waktu itu ya, oleh Abu Jahal kalau nggak salah. Abu Jahal mencekik, pokoknya ada tokoh Quraisy yang melempar beliaunya dengan kotoran ya. Ada unsur darahnya di situ, ada unsur kotorannya. Bidami ya, wal faras itu unsur kotoran. Falam yaqta as-shalah. Itu yang menjadi dasar bahwa menghilangkan najis sebenarnya tidak wajib tadi ya. Fa zahiru hadza, zahir ya, makna hadis ini secara zahir kalau misalnya menghilangkan najis itu wajib seperti toharoh dari hadas, seperti bersuci dari hadas, maka Nabi pasti berhenti sholatnya ya. Nah, wa minha, hadis yang ketiga, bahwa Nabi SAW kana fi sholatin minas sholawat yusolli fi na'laihi fataraha na'laihi fataraha nasu litorhihi ni'alihim fa ankara dzalika alaihi salatu wassalam wa qala innama khala'tuha li anna Jibril akhbarani anna fiha qadaron. Jadi suatu ketika Nabi sholat pakai sendal. Nabi nggak tahu kalau itu ada najisnya sendalnya itu. Terus kemudian Jibril memberitahu
bahwa sandalmu ini najis, oleh Nabi seketika itu langsung dicopot, dibuang gitu ya. Dan Nabi melanjutkan sholatnya. Uniknya jamaahnya para sahabat itu semuanya ngelempar sandalnya gitu. Terjadi di masa beliau karena imam kan untuk diikuti. Ketika Nabi lempar sandalnya semuanya ikut melempar sandalnya gitu kan. Dan angka rozalika setelah selesai sholat Nabi, loh kenapa kalian tadi, kan berisik mungkin ya kedengaran, kenapa karena anda melempar kami ikut begitu kan, dikira itu bagian dari tata cara sholat. Nah, kemudian Nabi menjelaskan alasannya kenapa beliau melempar sandal, melepas sandalnya. Nabi menyatakan innama khalaqtuha, aku tadi itu melepas sandalku karena Jibril datang memberitahukanku ada najis di situ, di sandal itu, ya. Maka zahirnya hadis ini jika menghilangkan najis itu wajib, ya. Lama bana alama madominas sholat, Nabi tidak melanjutkan tapi mengulang sholatnya dari awal. Ini Nabi hanya melepas saja. Ini menjadi dalil bagi yang tidak tahu tadi. Menjadi dalil bagi yang tidak tahu kalau ada najis ya lanjut aja, gitu kan. Tapi bagi yang tahu wajib mensuci, gitu ya. Faman dzahaba fi hadhil athar madhhabut tarjih, barang siapa yang berpendapat dengan tarjih, mentarjih mana yang lebih kuat, qala imma bil wujub in rajjaha zahir hadis wujub. Jadi kalau mentarjih yang hadis pertama tentang azab kubur tadi, maka wajib hukumnya menghilangkan najis itu. Kemudian jika mentarjih hadis kedua, maka hukumnya sunnah saja. Ya, karena Nabi tetap sholat saat dilempar dengan kotoran hewan, ya, bahkan ada unsur darahnya, darah pasti najis. Kemudian barang siapa yang mentarjih hadis yang ketiga ini, maka hanya lebih kepada kalau ingat dia wajib, kalau lupa nggak apa-apa, ya. Tapi ada madhabul jam'i, ada yang menggabungkan, ya. Faminhum man qala fardun, yang hadis ketiga sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Barang siapa yang menggabungkan, maka mengatakan fardun ma'adzikri wal qudrah. Dia wajib menghilangkan najis itu jika sedang ingat dan mampu menghilangkan. Ada najis yang tidak bisa dihilangkan? Bisa jadi. Bisa jadi. Mohon maaf, tato yang misalnya bahannya najis kan nggak bisa dihilangkan ini, ya kan? Ya sudah, dihilangkan malah merusak gitu kan. Nah, kalau misalnya bahannya ya ada unsur najisnya, kalau nggak mampu ya sudah, gimana lagi gitu kan. Tapi yang diambil makna taubatnya dia, gitu kan. Maka kalau ada misalnya orang yang masuk sholat bertato, jangan dianggap nggak sah sholatmu karena air nggak masuk. Dia malah menjauh dari masjid, nggak mau lagi ke masjid. Udah biarkan aja dulu, ya. Mudah-mudahan hatinya sangat pengen bertobat, dan mungkin suatu saat nanti ada bahan untuk bisa menghilangkan itu, ya, tanpa merusak struktur kulitnya, misalnya. Sakitatun ma'anisyan, kemudian gugur karena lupa atau karena tidak mampu tadi, gugur wajibnya itu, ya. Nah, kemudian ada juga yang menganggap mutlak, fardu secara umum, ya. Walaisat min syuruti sihhatis shalah wa huwa qaulur rabi' min mas'alah fa huwa dhaif. Yang menyatakan ada fardu secara mutlak, secara umum, tidak dirinci, maka itu babnya ini dhaif, ya. Pendapat keempat ini dhaif. Nah, li'anna najasa innama tuzalu fis shalah. Karena kenapa bab yang ketiga pendapat yang keempat ini lemah? Karena najis itu berkaitan dengan dihilangkan dalam sholat. Ya, kalau bab biasa begini hari-hari, ya agak nempel lama, ya nggak masalah gitu kan. Sebenarnya termasuk tadi orang yang kerja CS itu,
hari-harinya memang bersentuhan dengan najis, atau tukang sampah misalnya kan. Enggak semua sampah najis memang, tapi hampir rata-rata dia bersentuhan dengan hal yang kotor termasuk yang najis. Ya enggak apa-apa, nanti pas sholat baru dia bersih diri, ya. Li'anna najasa innama tuzal fis shalah wa kadzalika man farraqa bainal ibadal ma'qulatil ma'na wa bainal ghairil ma'qulah, a'ni an ja'alal ghair ma'qulah akad fi babil wujub. Kalau ibadah itu dianggap tidak masuk akal, maka dia lebih kuat sisi wajibnya. Termasuk tadi menghilangkan najis. Kalau dianggap itu lebih kepada ibadah yang tidak masuk akal, ya, maka lebih kuat wajibnya, ya. Wa bainal amril warid fit taharah minan najis. Lianna taharah minan najis ma'lum annal maksud bihan nadzafah. Karena taharah dari najis, bersuci dari najis itu lebih ke bersih-bersih, ya. Dan itu babnya mahasinul akhlak. Wa amma taharah minal hadats, tapi kalau bersuci dari hadas itu tidak masuk akal. Yang buang angin belakang, yang dibasuh muka, itu nggak masuk akal, ya. Nah, tapi kemudian ma'ama iktarona bidzalika min salatihim fin ni'al ma'annaha la tanfakku min an yatta bihan najasat ghaliban. Sendal itu rata-rata memang kita nggak tahu, tapi bisa jadi ada najisnya, gitu kan. Kalau digabung dengan misalnya hadis yang lain, termasuk pakaian wanita, ya, itu kalau misalnya pakaian wanita yang sampai bawah, karena semua aurat dan sampai bawah, nah kenapa sekarang kok nggak sampai bawah? Karena dibantu kaos kaki, ya. Zaman dulu itu pakai sampai bawah. Nah kalau misalnya di titik sini kena najis, terus nyeret di titik berikutnya ada debu lain, itu bahkan menjadi suci karena debu mensucikan najisnya ini, ya, sudah cukup, gitu kan. Nah, dari sini kemudian wa ma ajma'u alaihi minal afu anil yasir fi ba'din najasat. Kenapa kita tidak terlalu tasyadud? Tasyadud itu kencang bab ini karena ada kaidah, ya, al qalil awil yasir fi ba'dil najasat itu ma'fu. Sedikit najis itu dimaafkan, ya. Contoh, ya, darah tapi darahnya jerawat itu kan nggak mengalir, najis, tapi lebih, kecuali misalnya bisul kan banyak itu. Kalau bisul banyak tapi jerawat dikit bisa dimaafkan. Atau mungkin darah nyamuk misalnya, atau misalnya kotoran cicak misalnya, sedikit kan. Nah, termasuk tadi pakaian wanita yang kemudian kena najis di awal terus nyeret dengan gitu kan, termasuk sandal. Karena zaman itu ya sholat dengan sandal tadi Nabi kan. Kita kan sekarang karena masjidnya begini nggak pakai sandal. Nah, sandal termasuk kemarin yang mengusap sepatu, itu bawah itu kan lebih peluang kena najisnya besar, ya. Tapi masih boleh dipakai untuk sholat, ya. Masih boleh dipakai untuk sholat. Nah, dari situ al yasir minan najasat, ya, sedikit dari najis itu dimaafkan. Mohon maaf, termasuk mungkin sisa kita cebok, kalau ada sedikit dari itu ada di celana dalam misalnya, termasuk yang dimaafkan. Kalau kita terlalu detail itu nanti jatuhnya ke was-was nanti. Jangan-jangan itu bahaya, pintu masuknya setan itu. Yang penting yakin najis ganti, ya, yakin suci, ya lanjut. Termasuk tadi istinja dengan batu, apakah 100% bersih? Tidak jamin. Mungkin sisa sedikit bau ada, tapi dimaafkan karena nggak ada air, pakai tisu atau pakai batu atau semua yang bisa begitu kan dipakai. Ada sisanya, ada sekian persen mungkin masih ada, tapi boleh sudah gitu kan dipakai. Nah, dari sini kita bisa mengenali ada 3 pendapat tadi, ya, wajib atau fardu, kemudian sunnah muakkadah atau fardu jika ingat, tapi kalau lupa nggak apa-apa, ya. Dasarnya kita sudah tahu, dan itu yang masalah yang pertama. Kemudian sekarang mengenali macam-macam najis, ya. Yang disepakati dari para ulama ini
ada 4. Pertama, bangkai hewan yang punya darah. Berarti bangkai belalang, bangkai tawon, enggak ada darahnya kan? Capung enggak ada darahnya kan? Lalat enggak ada darahnya. Ada ya? Lalat ada ya? Maitatul hayawan dzi adam alladzi laisa bima'i, bukan binatang air. Ya, bangkai hewan yang ada darahnya tapi bukan binatang air. Binatang air meskipun ada darahnya nggak apa-apa, nggak najis. Itu pertama yang disepakati ya. Kemudian yang kedua yang disepakati yang najis itu adalah daging babi, ya. Bi ayyi sababin ittafaqa an tadhhab hayatuhu. Bangkainya itu karena sebab apa saja matinya itu. Termasuk disembelih juga najis juga. Meskipun misalnya disembelih dengan menyebut nama enggak untuk dikonsumsi. Jadi dengan cara apa saja matinya babi ini, bangkainya najis, ya, 2. Yang ketiga, darah, ya. Darahnya, ya, darah apa saja, ya. Dari hewan yang bukan air, ya, bukan binatang air. Yang ketiga, ya. Ini sepakat semuanya, enggak ada khilaf. Pertama tadi bangkai daging babi, darah, ya. Baik darahnya itu terpisah dari yang masih hidup, misalnya luka gitu keluar darah, atau dari bangkai. Jika darah itu mengalir, jika darahnya mengalir berarti agak banyak, ya. Kalau tadi jerawat enggak, gitu kan, enggak mengalir, keluar tapi enggak mengalir kan. Nah, itu termasuk yang dimaafkan. Yang disepakati, ya, itu nanti babnya khilaf. Yang disepakati yang darah mengalir. Kemudian yang keempat, ya, adalah air seni, ya, air kencingnya Bani Adam dan kotoran belakangnya. Semuanya menganggap itu najis, nggak ada khilaf. Kemudian mayoritas, ya, berarti ada khilaf ini. Yang kelima, yang keberapa? Kelima, mayoritas wa aktsaruhum khomernya itu najis. Berarti ada sebagian yang nggak sepakat. Khomer itu najis. Apalagi kalau prosesnya ada unsur najisnya pasti najis, ya. Tapi khomer secara umum, apakah innamal khomru di ayat itu teksnya itu innamal khomru wal ansabu wal azlamu rijsun, itu najis. Kata rijsun itu najis aini atau najis hukmi, najis zatnya atau najis hukum. Yang sebagian kecilnya tadi menyatakan khomer tidak najis, itu karena para sahabat saat dilarang itu intahaina kami sudah tobat, gitu kan. Diambili simpanannya kan, katanya semakin disimpan semakin itu diambili, dibuangi, ya, dibuangi, itu kan mercik ke bajunya kan. Setelah itu mereka nggak ganti, langsung sholat, gitu kan. Itu yang menyatakan bahwa khamr secara zat tidak najis, ya. Sebagian kecil, tapi ya rata-rata menganggap najis. Nah, ini kaitannya nanti termasuk dengan parfum beralkohol apa tidak. Itu kan kaitannya ini. Yang parfum beralkohol dianggap najis, ya nggak mau pakai, gitu kan. Karena ada unsur alkoholnya itu. Ada unsur yang mabuk itu, ya. Nah, ada yang pakai yang non alkohol kan di pasaran, karena sekarang ada pilihan, ya, beralkohol atau non alkohol. Nah, dari situ khilafnya nanti, ya. Ya. Suntik ininya betul, ya, apa bius alkoholnya itu termasuk, ya. Nggih. Bius juga itu. Bius juga termasuk hal yang tidak boleh sebenarnya karena belum ada gantinya yang lain, maka boleh. Babnya hajah atau darurat, ya. Babnya hajah atau darurat. Nah, tapi menurut di mazhab, nanti mungkin rincian di belakang, di mazhab Hambali itu lebih longgar. Bahkan air kencing binatang yang dagingnya halal, termasuk kotoran binatang yang dagingnya halal, itu tidak najis di mazhab Hambali, ya, tapi mazhab Syafi'i najis. Makanya dengar enggak pernah ada orang minum kencing onta, pernah, ya?
Bagian dari obat katanya. Dan di mazhab Hambali dasarnya itu terjadi juga di masa diambil ada dasarnya itu ya. Ada bagian dari obat. Wa makhtalafu alaihi, dan yang tidak disepakati, ada khilaf di antara para ulama itu ada 7 masalah ya. Tadi yang disepakati berapa? 4. Saya ulang ya. Bangkai binatang yang punya darah dan bukan binatang air. Yang kedua daging babi, berarti kalau anjing liurnya sebenarnya ya. Kemudian darah ya, yang ketiga darah yang mengalir, baik darah itu keluar dari binatang atau orang yang hidup atau keluar dari binatang atau orang yang mati atau jenazah ya. Kemudian yang keempat adalah kotoran Bani Adam dan depan belakang ya, air seni dan kotoran depan belakang. Nah, yang khilaf yang pertama ini adalah ikhtalafu fi maitatil hayawan alladzi la damalahu, binatang yang tidak punya darah. Ini khilaf ya, termasuk bangkainya binatang laut ya, binatang air, bahri. Fadhahaba qaumun ila anna maitah ma la damalahu tahira. Pendapat pertama termasuk bangkai air laut ya, bangkai laut ya, binatang laut. Bangkai binatang yang tidak ada darahnya tadi ya, tawon, capung, belalang, lalat ya. Kecoa punya darah? Enggak ada ya kan? Enggak ada nggih. Nah, itu tohir, suci. Termasuk binatangnya binatang laut, semuanya binatang laut ya, itu suci. Nah, ini mazhabnya Malik, mazhab Maliki ya. Wa dhahaba qaumun, pendapat yang kedua, at-taswiyah baina maitat zawat ad-dam wallati la damalaha fin najasat wastathnu min dzalika maitatul bahri. Semua binatang darat yang bangkai itu najis semua, termasuk tadi coa ya, semuanya tadi serangga semuanya itu najis. Pendapat kedua ya, ini mazhab Syafi'i. Ya, jadi mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Ya. Jadi semua bangkai binatang itu najis semuanya, baik yang punya darah atau yang tidak punya darah, kecuali hanya bangkai binatang laut, ikan dan sebangsanya ya. Mazhab Syafi'i, illa ma waqa'al ittifaq ala annahu laisa bimaitah mithlu dudil khal wa ma yatawallad minal filmat umat. Kecuali apa yang disepakati, dia bukan bangkai sebenarnya ya. Ala annahu laisa bimaitah, dia bukan bangkai seperti dud. Dud itu ulat. Ulat dari cuka ada ya? Saya nggak tahu. Atau yang lahir dari makanan. Makanannya kan kalau sudah lama kan busuk, itu keluar ulat. Itu katanya ittafaqat, sebenarnya enggak najis ini enggak. Ulatnya itu enggak najis. Kalau mau ya. Kemudian berikutnya ya, yang ketiga, pendapat ketiga, wasawa qaumun, itu di mazhab Syafi'i tadi ya. Jadi binatang darat yang ulatnya itu enggak najis. Wasawa qaumun baina maitatil barri wal bahri wastathnu maitata ma la damalahu. Yang pendapat ketiga disamakan antara bangkai darat dan laut, justru sama hukumnya najis. Dikecualikan hanya binatang yang tidak punya darah. Itu Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah ya. Jadi 3 mazhab di sini ya, 3 mazhab. Kemudian apa sebab ikhtilaf mereka? Hurrimat alaikumul maitah. Firman Allah pendek ya, telah diharamkan bagi kalian bangkai. Ya. Wa dzalika annahum fi ma ahsib ittafaqu annahu min babil am urida bil khas. Bangkai ini umum gitu kan, tapi maksudnya khusus. Nah, apakah waqtalafu ayyu khassin urida bihi? Khususnya itu apa saja? Maitah ini umum kan? Teks ayatnya diharamkan kepada kalian bangkai, sebuah bangkai. Bangkai apa? Nah, itu yang perlu dibahas berikutnya. Maka tadi berbeda pendapat.
Ya kan? Faminhum man istathna min dzalika maitatal bahr. Dikecualikan dari bentuk bangkai itu dari laut. Wa mala damalahu, atau binatang yang tidak punya darah. Sebagian semuanya haram kecuali, itu kan umum ya, semuanya haram kecuali bangkai air laut dan yang binatang tidak punya darah. Sebagian memahami ayat itu semuanya haram dikecualikan hanya binatang laut saja. Yang ketiga memahami ayat itu semuanya haram kecuali min dzalika maitah ma la damalahu faqat, yang binatang tidak punya darah. Jadi karena beda memahami teks umum ini, dari situlah sebab perbedaan para ulama itu. Lalu terus kita bagaimana? Ya monggo lebih masuk akal ya. Itu Maliki sebenarnya ya. Jadi semua binatang yang ada darahnya itu najis. Yang tidak punya darah apa unsur najisnya kira-kira kan? Karena tidak berdarah dia. Kalau disentuh nggak ada apa-apanya, efek apa-apanya nggak ada gitu. Kecuali bisa jadi seperti binatang yang kecoa, dia di tempat-tempat najis biasanya bukan karena zat binatangnya, tapi karena dia berangkat dari tempat najisnya kemana-mana gitu kan. Nah termasuk misalnya tikus itu kan, itu karena dia dari tempat-tempat yang kotor misalnya, tapi dia berdarah ya, najis pasti, bangkainya najis, dia punya darah. Tapi kakinya itu dia dari mana-mana. Tapi termasuk kucing ya, termasuk yang sulit dihindari, najis yang sulit dihindari itu malah nggak apa-apa, karena kucing dianggap dia termasuk tawafid, hewan yang gelibet di sekitar manusia, sulit dihindari. Nah, maka dia dimaafkan, kalaupun dia dari tempat najis masuk ke sini dimaafkan. Tapi tekstur kakinya kucing kan lembut gitu kan. Kalau dari tempat najis terus pindah dari najisnya terus di debu yang suci, nah suci sudah. Beda dengan tikus, dia kan itu kan masih ada nempel gitu kan. Apalagi dia dari selokan dan sebagainya, di bulu-bulunya masih nempel najis. Maka caranya kalau misalnya ada makanan kita yang dimakan tikus, dilihat kalau itu padat, tidak dibuang semua, dibuang yang hanya bekas sisanya. Kalau makanannya cair baru najis semua itu, minyak atau susu atau apa, kemasukan benda najis sudah. Tapi kalau roti bulat gini yang dimakan di sini terus tidak ada sisa bercak kaki apa, buang aja di sini, jadi tidak dibuang semua ya. Maka yang lain bisa dimakan ya, bisa dimakan. Nah, itu juga sama buah, misalnya buah yang dimakan codot atau kelelawar atau apa. Kalau kelelawar dia pemakan buah, cenderung najisnya tidak ada sebenarnya. Jadi kalau kita mau, tapi rata-rata kita buang kan, sisa gigitannya itu. Kalau mau nggak apa-apa sebenarnya. Karena dia pemakan buah. Kalau kecuali binatang yang pemakan daging terus dia gigit di sini misalnya, beda, hukumnya beda. Nah itu dari bab najis bisa melebar kemana-mana ya tentang bab ini. Karena kalau ditanya mana lebih banyak, yang mubah, yang boleh atau yang haram, dari banyak hal. Nah, itu lebih banyak yang halal sebenarnya daripada yang haram dalam syariat kita ya. Yang tekstual di ayat itulah yang haram. Berarti selain yang ada di ayat, hukum asalnya mubah, boleh gitu kan. Secara tekstual yang ada di ayat itu yang diharamkan ya, maka yang boleh sebenarnya lebih banyak. Jadi jangan kita justru mendekati yang haram itu, tapi semakin dilarang orang kadang semakin penasaran. Seperti Nabi Adam ya, kejebak gitu kan, satu pohon aja yang dilarang, yang lain kan halal semua buah itu, tapi malah mendekat kepada yang haram. Dan itu bagian dari skenario Allah untuk bagaimana manusia ini tinggal di bumi.
Dan saat kesalahan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa Nabi Adam yang Rabbana zalamna anfusana itu ya. Allah alam bisawab, mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan atau cukup? Sudah ada? Cukup nggih? Nggih. Marilah kita tutup dengan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keberkahan rezeki, kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma la tada' lana dhanban fi majlisina hadha illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa sadattah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salahan illa qadaitaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi